Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Filipi pasal yang ketiga, ayat 17 sampai Filipi pasal 4 ayat yang pertama. Dengan judul perikop, nasihat-nasihat kepada jemaat. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menanti Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacita dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara, renungan hari ini berisi tentang nasihat dari Paulus yang ia berikan kepada jemaat di Filipi. Paulus menjelaskan bahwa hiduplah mengikuti teladan yang sudah ia berikan dan jangan seperti orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ajakan Paulus untuk meneladani cara hidupnya merupakan sesuatu yang penting untuk jemaat Filipi karena cara hidup yang Paulus berikan berbeda dengan cara hidup orang-orang Yunani Romawi. Dan yang dimaksudkan Paulus mengenai seteru salib Kristus ialah orang-orang yang menjadikan perut mereka sebagai Tuhan, bermegah di dalam aib mereka. Mereka hanya peduli kepada hal-hal duniawi dan pada akhirnya mereka akan berakhir dalam kebinasaan. Atau secara sederhana yang disebut sebagai musuh salib Kristus adalah setiap orang Kristen yang hidup untuk memenuhi keinginannya sendiri, tidak tunduk dalam Kristus dan hanya memikirkan serta mengejar hal-hal duniawi. Saudara, saat mengatakan meneladani cara hidup Paulus, itu berarti bahwa kita berpegang pada kehidupan yang tidak mengandalkan kekuatan manusia, tetapi menempatkan diri di bawah Kristus yang telah merendahkan diri dan taat dalam penderitaan. Melalui teladan yang Paulus berikan, maka membuat kita menjadi orang percaya yang dalam seluruh kehidupan ini hidup mempraktekkan iman kita di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, melalui renungan hari ini kita belajar cara hidup dan sikap moral yang seharusnya dimiliki dan dipraktekkan dalam kehidupan setiap orang percaya. Cara hidup dan sikap moral surgawi dan tunduk kepada Kristus. Gaya inilah yang menjadi ciri khas kehidupan pengikut Kristus, yaitu hidup berkualitas dalam moral yang benar, meskipun tetap hidup di dunia dengan menghadirkan kehidupan yang berkenan di hati Allah. Saudara, marilah kita mengambil sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita menjadi orang percaya yang hidup dengan cara hidup dan sikap moral yang tunduk kepada Allah? Jika belum, maka marilah kita berdoa meminta Allah mengubahkan kehidupan kita, sehingga mulai saat ini kita menjadi orang percaya yang hidup dengan cara hidup dan sikap moral yang tunduk kepada Allah.
Mari kita akan tutup renungan hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kembali datang kepada setiap kehidupan kami pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengajarkan kepada setiap kami untuk setiap kami menjadi orang-orang percaya yang tunduk dan hidup dengan sikap dan moral yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin selama kami menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, kami belum menunjukkan sikap moral yang sesuai dengan apa yang Kau ajarkan. Dan ubahlah kehidupan kami Tuhan, sehingga mulai saat ini, setiap kehidupan kami dapat menjadi kehidupan orang percaya yang mempraktekkan apa yang Tuhan ajarkan di dalam setiap firman yang kami renungkan. Dan kami juga berdoa Tuhan, biar Tuhan juga menyertai seluruh kehidupan kami hari ini. Di dalam setiap aktivitas yang akan kami lakukan, kami percaya Tuhan turut campur di dalamnya, sehingga semuanya itu mendatangkan kemuliaan untuk nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.